Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Faris. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu makalah atau PowerPoint yang sudah saya kerjakan. Ingin saya presentasikan yang bertemakan pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender atau disingkat dengan PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, dalam kurung rumah tangga, masyarakat, dan negara, tutup kurung, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. Pengaruh utamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah. Gender bukan hanya sebagai konsep tetapi juga alat untuk meneropong situasi dan pisau analisis. PUG adalah mekanisme untuk mengintegrasikan gender di dalam semua kebijakan dan kegiatan. PUG hadir melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional. Instruksi Presiden pengamatan kepada seluruh menteri, kepada lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota pada semua bidang pembangunan. Pengaruh utamaan gender merupakan satu strategi nasional dan merupakan strategi lintas bidang bersama dengan pengaruh utamaan pembangunan berkelanjutan dan pengaruh utamaan tata kelola pemerintah yang baik. Tujuan pengaruh utamaan gender adalah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Kita perlu melihat kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Adalah kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan atau laki-laki guna menjalankan peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Adalah kebutuhan perempuan atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan atau laki-laki, seperti perubahan di
dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, dan kontrol terhadap sumber daya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Apabila ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya ingin bertanya. Apa tujuan pengharusutamaan gender? Bisa diulangi pertanyaannya? Apa tujuan dari pengharusutamaan gender? Tujuan dari pengharusutamaan gender adalah memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Yang ketiga, mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Yang keempat, memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Apakah Anda puas dengan jawaban dari saya? Apakah ada ingin bertanya lagi? Tidak, cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arus Rifani. Saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya kerjakan. Media sosial merupakan medium digital tempat realistis sosial terjadi dan ruang waktu para penggunanya berinteraksi. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Thomas L. Friedman sebagai The World is Flat, bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber manapun. Derasnya arus informasi menuntut kesigapan masing-masing lembaga dalam mengembangkan program media sosial mereka secara dinamis dan penuh pertimbangan strategis. Menjalankan program media sosial secara utuh dan efektif tidak selalu berkaitan dengan pembuatan konten yang cepat dan banyak. Ada beberapa pertimbangan yang perlu ditinjau terlebih dahulu supaya strategi yang diterapkan dalam masing-masing program media sosial dapat memberikan hasil yang optimal. Peran media sosial sebagai media komunikasi masa sangatlah besar dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat informasi, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai sarana pendidikan. Beragam hal yang disajikan melalui media sosial ini memiliki tujuannya masing-masing. Media sosial sebagai media komunikasi massa juga berorientasi pada tujuan komunikasi pada umumnya, yaitu mengubah sikap, pandangan, dan perilaku orang lain. Media sosial terutama Instagram ramai digunakan karena selain dapat digunakan untuk mengupload foto yang menarik bagi penggunaannya, juga dapat menandai lokasi di mana diambil foto tersebut. Secara tidak langsung menjadi media untuk mempromosikan lokasi tertentu agar ramai dikunjungi. Terlebih traveling merupakan salah satu aktivitas yang sangat digemari oleh pemuda-pemudi Indonesia. Media sosial seperti kelaziman mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era yang serba digital. Jika dahulu perkenalan selalu diiringi dengan berjabat tangan atau bertukar kartu nama, saat ini setiap bertemu dengan orang baru cenderung bertukar alamat, akun, atau membuat pertemanan di media sosial.
Di era cyber ini, media sosial akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai alat bantu untuk berkomunikasi, transformasi, eksplorasi, dan promosi. Popularitas media tidak bisa dipungkiri bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah pengguna dari media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan akibat perkembangan teknologi komunikasi dimanfaatkan para kaum remaja ingin mengetahui perkembangan wisata di sekitar lingkungan wilayahnya, sekaligus menandakan bahwa masyarakat dunia benar-benar telah bertransformasi menjadi masyarakat yang membutuhkan informasi. Akses cepat dan komunitas menjadi faktor penting dari kehidupan mereka. Terbukti dengan banyaknya orang memanfaatkan media tersebut seperti media Instagram sebagai ajang promosi wisata dan mengenali keindahan alam Indonesia. Awalnya komunikasi media berjalan hanya searah. Seiring berkembangan zaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya menikmati konten dari media yang terpapar padanya. Mereka sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut. Karena Yuliandre saat menjadi pembicara dalam seminar virtual yang diselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN se-Indonesia dengan tema Tren Sosial Media dalam Komunikasi Pembangunan. Keberadaan media sosial bisa dimanfaatkan untuk membangun image dari masing-masing lembaga, dan ini termasuk bagian dari kedekatan dengan masyarakat. Pada hakikatnya, selanjutnya, branding lebih mudah dilakukan di media sosial karena diyakini lebih efektif dan fleksibel serta bisa berkomunikasi dua arah. Setelah mengetahui strategi branding di dunia digital, sudah saatnya untuk diimplementasikan. Strategi sebaik dan sebagus apapun tidak akan terlihat hasilnya jika tidak dicoba dan dilakukan. Sebagai solusi, salah satunya dengan membuat berbagai platform digital yang bisa dan disesuaikan dengan target tersebut. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Saya, apa yang menjadi sektor andalan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah? Oke, kita ketahui bersama bahwa pariwisata dalam pembangunan nasional selain sebagai sumber perolehan juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.